Senin sampai Minggu, jualan lagi. Dalam melakukan penawaran, seringkali kredibilitas seorang salesman itu sangat dipertaruhkan. Karena kenapa? Ya seringkali antara penawaran di awal itu juga tidak sesuai dengan realisasinya. Ini kita ada kedatangan seorang narasumber juga yang mempunyai pengalaman untuk itu. Coba gimana? Jadi begini, pernah sih ada pengalaman tidak mengenakan. Biasanya saya dapat yang enak-enak, ini nggak enak nih ya, bagian nggak enak gitu kan. Nah jadi dapat penawaran harga barang ini gitu, barang dengan apa namanya, bermacam-macam promo yang beginilah begitulah. Akhirnya saya jatuh itu satu ke sales B gitu. Nah di situ itu ya udah tuh saya karena gini ya, harusnya sebagai marketing itu kenapa sih enggak menjelaskan secara detail gitu kan, selain produk. Misalnya gini nih, oke kalau misalnya itu bahan makanan, mungkin kita udah tahu nih pasti beli barang itu, makanan itu sebelum dimakan harus diolah dulu atau gimana. Sementara ini kan ini kan mesin gitu, mesin. Okay. Yang kita itu taunya udah tinggal pakai gitu kan. Nah harusnya kan ya udah ketika menawarkan si barang itu berarti harus kalian dipasangin juga gitu. Okay. Nah ini ya udah, soalnya saya sebagai kita kan sebagai konsumen taunya udah tinggal pakai gitu. Nah ketika kita udah lunasin, udah bayar, ternyata ini belum termasuk jasa ini, jasa itu. Lo kenapa nggak sekalian gitu kan? Harusnya kan dia tuh bisa mengerti gitu bahwa oh ya si konsumen ini nih mungkin masih awam nih, nggak ngerti gitu kan. Kenapa bisa nggak kalau saya tawarkan misalnya untuk barang aja sekian, untuk pasang sekian. Jadi kan kita punya opsi gitu kan, mau include pasang atau enggak gitu. Jadi dari situ kan bisa ngebuka, oh iya ternyata pesan itu nggak semudah cuman oh ya saya pesen ini aja atau ini berikut ini gitu. Kita nggak punya pilihan itu karena nggak tahu. Gitu. Ini suatu hal yang menarik ya buat teman-teman sales marketing. Karena kenapa? Kadangkala kita lupa bahwa di era sekarang ini yang paling penting adalah bukan menjual produk, tetapi adalah membina relationship untuk jangka panjang. Sehingga seringkali seorang salesman itu menghalalkan segala cara. Ya, dia seakan-akan menjual produknya itu sepertinya murah, tapi spesifikasinya tidak dijelaskan secara detail, secara gamblang. Memang terjadi sales, tetapi hanya sekali saja. Karena kenapa? Customer Anda atau konsumen Anda itu akan kecewa. Alih-alih dia akan repeat untuk membeli lagi, yang terjadi malah dia akan komplain dan bahkan mungkin akan memblacklist Anda. Jadi buat teman-teman sales, kalau kita menawarkan spesifikasi produk, kita harus paham dulu produknya sampai benar-benar bisa digunakan oleh customer atau konsumen kita. Sehingga ketika kita menawarkan produk, kita harus memberikan penjelasan yang detail. Sehingga calon customer kita atau konsumen kita paham dan dia bisa membandingkan dan bisa mengkalkulasi secara total cost atau biayanya. Sehingga terjadilah relationship, dan jika ada project atau membutuhkan produk yang sama atau mungkin dengan produk yang berbeda tapi dibawa oleh perusahaan yang sama, itu bisa terjadi reputasi. Tapi kalau mereka kecewa, jangan harapkan itu akan terjadi repeat. Ya, itu diperhatikan buat teman-teman sekalian. Tapi ada juga sih yang bikin happy gitu kan. Yang bikin happy-nya ada nih. Kayak kemarin tuh saya pokoknya beli barang itu 3 unit gitu kan. Dan itu tuh nggak berharap banyak, karena dari penjelasan aja udah bener-bener masuk, udah bener-bener dipahami, dimengerti. Pokoknya si sales ini tuh benar-benar menerangkan tuh secara detail dan kita tuh paham gitu. Dari situ aja saya sebagai konsumen tuh nggak berharap lebih gitu kan. Maksudnya ya udah, oh ya oke deh, ini kita beli barangnya gitu kan, penjelasan juga enak, orangnya baik, ramah gitu kan, apalagi free ongkir gitu. Free ongkir gitu kan. Tapi setelah saya udah transaksi, udah melunasi dan ternyata ada kejutan. Boleh silakan milih hadiah gitu kan, mau tumbler atau satu set pisau gitu. Dan itu tuh yang mereknya bukan mereknya juga ya, Lawson kalau nggak salah. Ya gitu kan. Gitu. Serius nih yang bener, iya Bu gitu. Oh ya ampun, kok kamu penuh kejutan sih. Jadi senang gitu kan. Jadi dari situ happy gitu. Ini juga menarik ya buat teman-teman yang menjual produk ya, yang dimana konsumen kita itu kan adalah calon partner kita masa depan ya, sehingga kita memberikan mungkin sekedar gimmick ya. Kalau kita hitung sebenarnya sudah bisa kita kalkulasi untuk pembelian gimmick tersebut. Tetapi yang paling penting adalah tadi bentuk perhatiannya
yang menjadi suatu kunci di customer kita tadi, yaitu dia merasa nyaman membeli produk kita, merasa senang, merasa dihargai, dan sudah jelas untuk next-nya atau berikutnya dia pasti jika membutuhkan produk ya tersebut, dia pasti akan menghubungi Anda. Bahkan kalau relationship sudah terbina, ya tadi produk-produk atau item produk lain dia juga akan beli dengan Anda. Jadi yang jelas adalah benar-benar memperhatikan dan memberikan perhatian yang baik kepada customer dan atau konsumen kita. Ya, dan dari situ hikmahnya ya, nextnya udah ada di daftar nih, oh ya langganan saya sales ini itu tuh udah ada gitu. Kayaknya kalau emang nggak ada kandidat yang benar-benar, kalaupun gini ya, bukan cuma sekedar diiming-imingin apa gitu. Kadang kita karena dari awal sudah dilayani dengan baik gitu kan, kita dapat perlakuan yang menyenangkan. Dari situ tuh sebenarnya untuk para sales ya, kita tuh nggak mudah goyah gitu sebagai konsumen pun. Jadi bakalan kita dengan hati gitu, bukan cuma nominal ya. Gini, enggak, dia udah baik dari awal, kasihan itu. Kalau cuman selisih seperak 2 perak gitu istilahnya ya, itu sih masih merem gitu. Saya pasti masih milih yang dari awal udah baik gitu kan. Nah itu udah ada jadwal, dan itu tuh keuntungannya bisa berlanjut gitu. Saya berlanjut. Betul. Karena memang itu. Betul. Itu si sales itu gitu kan. Ya, buat teman-teman sales ya, itu jelas sekali ya. Karena kenapa? Ada 6 buying motive atau 6 motivasi membeli. Itu salah satunya yang pasti ya, ingin mendapatkan keuntungan, atau dia fear of loss, takut takut mendapat kerugian. Tapi yang paling penting adalah tadi keamanan, kenyamanan. Ini luar biasa sekali. Kalau sampai dari customer atau konsumen kita sudah membeli karena dia merasa aman dan nyaman dengan kita, itu sudah pasti dia akan menjadi customer loyal kita. Ya, untuk sampai ke sana udah jelas sekali yang disampaikan ya, bahwa untuk mencapai ke sana butuh perhatian dari kitanya. Nah, kalau dari Bu Yin sendiri, kalau bicara tentang sales ini kan kadang-kala banyak sales itu dia pas ada maunya aja nih datang gitu kan, nawarkan gitu. Ada nggak sampai ada yang salesnya itu di luar dia menawarkan produk, mungkin dia hanya kunjungan visit seperti biasa untuk sekedar mungkin say hello, atau mungkin diskusi, atau mungkin sekedar menyambangi, ada nggak seperti itu? Ada, dan itu tuh kita kayak menjalin relasi akhirnya. Karena gini, di luar pembelian pun dia kadang-kadang bertanya kabar gitu. Terus saya mau mampir nih, saya kebetulan di dekat kantor ibu gitu kan. Terus gini, mau dibawain apa gitu. Perasaannya gimana kalau kayak gitu? Ya pertama senang. Terus kayak mulai mikir gitu, nge-review lagi gitu. Ya Allah, kemarin kan padahal kita beli itu dengan bener-bener nawar gitu kan, nawar habis gitu. Tapi kok dia masih baik, dan sekarang ini saya belum beli gitu. Tapi kok dia masih aja perhatian gitu. Dari situ malah kadang-kadang menimbulkan simpati gitu. Dan itu ya udah ada di list berikutnya. Ntar kalau misalnya saya ada perlu, pasti saya cari dia gitu. Itu salah satu ini sih, salah satu hal yang bikin ya memperpanjang ini hubungan silaturahmi. Mungkin ya tadi kita bicara relationship-nya tadi ya. Jadi kadang-kadang ini juga sih, kadang-kadang nggak berupa itu juga, karena datang gitu, oh iya yang kemarin nih ada sedikit apa gitu, ada sedikit gitu, sedikit bonus gitu ya. Sedikit bonus, kita terharu gitu kan, kadang-kadang kalau misalnya memang kita ngeliat juga nih si marketing itu misalnya kategori yang menurut saya ya udahlah nggak perlu saya ambil gitu kan, udah bonus nggak apa-apa buat keluarga kamu aja gitu. Dari situ pun kita punya empati gitu. Makanya sebenarnya kembali lagi ke emang attitude si sales gitu kan, terus cara dia komunikasi, cara dia ke klien itu kayak apa, itu tuh bakal berbalik gitu kebaikannya gitu. Kita sendiri nggak bakalan kayak serakah gitu, kayak misalnya terempang mumpung, enggak. Bakalan mikir juga, udah buat misalnya kamu aja gitu kan, nggak enak juga terlalu baik gitu. Kayak gitu sih. Jadi menarik sekali buat teman-teman sekalian ya, yang dimana dalam melakukan aktivitas penjualan, kalau saya selalu bilang adalah selling is fun. Menjual itu menyenangkan, dan kalau mau menyenangkan ya tadi kita harus menyenangkan dari customer kita. Pantau terus channel Wajah Sales. Senin sampai Minggu jualan lagi.